Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sani Alawiyah, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, sebelum saya akan menjelaskan materi hari ini, saya akan menjelaskan tujuan kita untuk mempelajari materi tentang menyukai makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Nah, tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini adalah yang pertama kalian dapat menjelaskan arti dan macam-macam makanan halal dan haram. Nah, yang kedua, kalian dapat membiasakan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan yang haram. Nah, kemudian yang ketiga, kalian tuh dapat menjelaskan hikmah dari mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Nah, yang keempat, kalian dapat menjelaskan akibat dari mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Nah, sebelum mengetahui jenis makanan yang halal dan haram, ada baiknya bagi kita untuk mengetahui definisi secara lebih dalam mengenai istilah tersebut. Nah, baik makanan yang halal dan haram. Nah, tersebut talim berasal dari bahasa Arab, yakni halal yang merujuk pada kata diperbolehkan. Nah, sementara itu haram sendiri itu yakni berarti tidak dibenarkan atau dilarang. Nah, istilah halal tersebut itu merujuk pada bahan makanan yang diperbolehkan untuk dipergunakan atau diusahakan serta terbebas dari berbagai hal yang membahayakan ataupun dilarang. Nah, kebalikannya, istilah haram itu tersebut dipergunakan bagi bahan makanan yang dilarang untuk dilakukan atau dipergunakan baik lantaran kandungan zat di dalamnya hingga cara mendapatkannya. Nah, kemudian pengertian dari makanan halal adalah barang yang diperuntukkan untuk dimakan atau diminum manusia dan serta bahan yang dikelolanya adalah berbahan dari cara yang halal. Nah, kemudian dasar hukum makanan halal. Nah, hal tersebutlah yang menandai bahwa Allah Ta'ala itu dengan jelas mengatur apa yang bisa dikonsumsi oleh semua manusia berdasarkan khasiat dan kegunaannya, dan haramkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat atau akibat buruk bagi yang memakannya. Nah, kemudian jenis makanan halal. Nah, jenis makanan halal itu yakni semua makanan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian semua makanan yang baik terus tidak najis dan tidak menjijikan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada semua makanan yang tidak memberi akibat buruk atau kerugian. Nah, terus tidak membahayakan bagi kesehatan jasmani dan tidak merusak akal manusia. Kemudian tidak merusak moral serta tidak merusak akidah manusia. Nah, kemudian ada pengertian dari makanan haram adalah bahwa kata haram itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti sesuatu yang dilarang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa makanan haram itu adalah makanan atau suatu benda yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Nah, dan apabila kita tetap mengkonsumsinya, makanan haram itu, maka ia akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian selain pada Quran surat Al-Maidah ayat 88 dalil yang mengatur mengenai makanan halal dan haram, itu tersebut pun masih dijelaskan di berbagai ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian ada beberapa di antaranya yakni sebagai berikut nih, yang artinya sesungguhnya hanya Allah
eh, hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Kemudian ada surat An-Nahl, itu surat An-Nahl ayat 115. Nah, kemudian yang selanjutnya artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, kemudian yang ayat berikutnya yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah. Itu surat Al-Baqarah ayat 173. Kemudian ayat berikutnya yang artinya katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, ini darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Surat Al-An'am ayat 145. Nah, kemudian terdapat beberapa syarat bagi bahan makanan untuk dapat dilabeli dengan istilah halal. Nah, dari beberapa hal tersebut itu secara langsung diatur di dalam Al-Quran yang berupa suci dari najis dan hal yang diharamkan makanannya, aman dan jauh dari mudarat. Kemudian bersifat tidak memabukkan, didapatkannya itu dengan cara disembelih yang sesuai dengan syariat di dalam agama Islam. Nah, untuk bahan makanan tuh berupa daging. Nah, apabila kalian itu meragukan terhadap label makanan halal dan haram yang hendak dikonsumsi, kita dapat mengamatinya dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, kemudian biasanya label tersebut itu akan disematkan pada kemasan makanan yang beredar luas di pasaran kan. Nah, kemudian makanan haram. Nah, menurut Al-Quran dan hadis itu, makanan halal dan haram tersebut memiliki beberapa jenisnya yang bisa dikenali dengan baik. Nah, beberapa makanan haram yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah berupa bangkai, darah, babi, minuman keras, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, terus kemudian ada bangkai juga. Nah, yang pertama bangkai. Bangkai itu kan merupakan hewan yang mati dengan sendirinya, termasuk tidak sesuai dengan cara dan syariat Islam, yakni hewan yang tercekik, terjatuh, dipukul, ditanduk, hingga diterkam binatang buas. Nah, saat hewan sudah berubah menjadi bangkai, maka dagingnya itu pun telah rawan untuk menjadi media pertumbuhan berbagai mikroorganisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, kemudian yang kedua itu ada darah. Nah, darah dalam bentuk beku yang kerap kalian disebut dengan seren, dideh, atau marus tersebut tuh banyak dijual secara bebas di pasaran. Nah, bagi sebagian orang, darah tersebut tuh dianggap itu mampu menambah tenaga. Padahal dalam agama Islam, darah tersebut itu merupakan najis atau hal yang diharamkan. Nah, analisis ilmiah menjelaskan bahwa kandungan asam urat dan zat besi dalam darah yang tinggi secara langsung itu dapat membahayakan bagi tubuh kita. Nah, hal ini tuh dapat memicu berbagai penyakit yang mematikan seperti hemochromatosis. Nah, kemudian yang ada babi. Nah, selain itu makanan yang haram berikutnya itu adalah babi kan. Nah, pengharaman babi itu bukanlah hanya terletak pada dagingnya,
bukan pada dagingnya saja, melainkan juga termasuk rambutnya atau bulunya, kulitnya, tulang, dan seluruh anggota tubuh lainnya. Nah, babi itu diharamkan lantaran kandungannya itu banyak mengandung cacing pita yang terdapat di dalamnya, seperti Berupatenia, Solium, Trichinella, Prialisis, Fasciolopis busci, dan lain sebagainya dah. Dan bahkan penelitian itu pun oleh penelitian menunjukkan terdapat jenis cacing Ransomi, Ascaris, Sum, Makracan, dan lain sebagainya. Cacing-cacing yang membahayakan dan tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, kan selanjutnya ada minuman keras. Nah, alkohol itu kan merupakan salah satu bahan yang terdapat di dalam minuman keras. Nah, meskipun dalam jumlah yang sedikit, namun alkohol itu diklaim dapat mempengaruhi kinerja sistem saraf di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan hilangnya fungsi indera. Selain itu, alkohol pun juga dapat memicu berbagai jenis penyakit yang mematikan lainnya kan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, secara ilmiah, hewan yang tidak disembelih sesuai dengan cara yang benar akan mudah mengalami stres. Nah, akibatnya terjadilah peningkatan kadar katekolamin dan kreatinin kinase yang dapat menyebabkan penumpukan asam laknat pada daging. Nah, kemudian apa sih hikmah dari makanan yang halal? Nah, yang pertama, kita itu terhindar dari murka Allah karena kita menjauhi larangannya. Nah, yang kedua, tubuh kita itu akan selalu sehat karena yang dimakan itu adalah sesuatu yang baik dan enak. Nah, kemudian yang ketiga, kita itu akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena kita itu mendapatkan curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita tuh akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah karena kita selalu mentaati perintah Allah. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita. Nah, kemudian yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Nah, kemudian hikmah dari apa sih hikmah dari makanan haram? Nah, yang pertama, kita itu akan terkena penyakit. Yang kedua, kita akan mendapatkan siksa di neraka dari Allah. Kemudian yang ketiga itu dosa. Nah, haramnya makanan secara garis besar itu dapat dibagi menjadi dua macam. Ada haram aini dan haram sababi. Nah, haram aini itu maksudnya hukum asal dari makanan itu sendiri. Memang sudah haram yang ditinjau dari sifat bendanya seperti daging, babi, darah, dan bangkai. Nah, kemudian yang kedua itu ada haram sababi. Nah, maksudnya itu apa sih? Nah, maksudnya itu hukum asal makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi dia berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Nah, seperti daging sapi yang digoreng dengan minyak babi atau bekas wajan yang habis dipasak dengan babi gitu. Nah, terus apa sih akibat dari mengkonsumsi makanan yang haram? Nah, yang pertama, makanan haram itu akan merusak hati. Kemudian doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga itu merusak amal-amal solih. Yang keempat itu merasa hina dan terendah. Yang kelima itu menyebabkan keturunannya itu rusak. Nah, terus dalil makanan haram pada surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Nah, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah karena itu suatu perbuatan yang fasik. Nah, pada hari ini orang-orang yang kafir telah putus asa untuk menggalakkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu
dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, baik teman-teman, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.